wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha watha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak sekalian, jamaah salat maghrib Masjidil Ihsan, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan juga berikan kepada kita kasih sayangnya. Alhamdulillah, dari Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hingga pada tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah kita bisa kembali melanjutkan jamaah sekalian kajian kita dari kitab Halal Haram Bisnis Online yang biasa kita kaji pada setiap malam Rabu, karangan Al-Ustaz Aminul Bait hafizallahu taala wa ra'ah. Nah, jamaah sekalian, masih kita berada dalam pembahasan dropshipping. Kita masuk pada langkah ketiga, yaitu takhrijnya, yaitu menentukan pendapat mana yang lebih mendekati dari transaksi dengan cara dropshipping atau dropshipper. Halaman 95 jamaah yang ada kitabnya. Fadhal, siapa yang membaca? Fadhal. Takhris hukum dropshipping. Berikutnya kita akan masuk bagian takhris, menentukan alasan mengapa hakim dilarang dan penerapannya pada dropshipping. Nah, takhris ini jemaah sekalian adalah tahapan yang paling rumit, karena kita harus menentukan dari pendapat para ulama, kemudian kita berusaha sesuaikan yang paling mirip dengan apa yang dilakukan dalam skema dropshipping. Makanya ini pembahasan yang paling banyak ya tentang takhrij dari hukum dropshipping. Fadhal. Setidaknya ada 3 pendapat ulama dalam memahami hadis hakim yang berisi larangan. Jangan menjual barang yang tidak kamu miliki. Pertama, bahwa larangan menjual barang yang belum dimiliki berlaku jika barang yang dijual adalah barang muayyan. Namun jika barang yang dijual tidak tertentu, namun berdasarkan kriteria mausuf fil zimmah, ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Alasan pendapat ini, jika salam dalam waktu lama dibolehkan dengan sepakat ulama, maka salam hal selama yang waktunya pendek seharusnya dibolehkan.
Sehingga yang dilarang dalam praktek hakim adalah jual beli muayyan untuk barang yang belum dia miliki. Lanjut. Dinukil oleh Mujani Simak Muhtarat Al-Muzani halaman 553 pernyataan Asy-Syafi'i yang artinya untuk makna hadis Hakim bin Hizam Allahu a'lam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya untuk jual beli sesuatu yang muayyan tertentu yang belum dia miliki. Dari makna ini Allahu a'lam adalah hadis Abdul Minhal, Bukan Abdul Minhal, Abi Minhal. Abdul Minhal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menyebutkan hadis tentang transaksi salam. Kemudian beliau mengatakan, Nah, lanjut. Dan jual beli salam. dan jual beli salam adalah jual beli sesuatu yang tidak dimiliki seorang penjual. Hanya saja objek yang dijual barang yang ditanggung oleh penjual untuk mendatangkannya berdasarkan kriteria tertentu. Jika penjual bisa mendatangkannya, maka pembeli harus menerimanya. Dan ini bukan jual beli barang tertentu. Mukhtasar Al-Muzani halaman 664. Nah, perhatikan jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang pertama ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i. Bahwasanya larangan menjual barang yang belum dimiliki ini berlaku jika barang itu adalah barang muayyan, barang yang sudah ditentukan, yang ada di hadapan pembeli dan penjual. Ini yang dikatakan muayyan. Adapun kata Imam Syafi'i, kalau seandainya yang dijual adalah kriteria atau mausufun fi dhimmah, barangnya tidak ada tapi menjadi tanggung jawab penjual, dan penjual sudah menjelaskan spesifikasi dari barang tersebut, maka kata Imam Syafi'i ini diperbolehkan karena ini masuknya bai'us salam, jual beli dengan cara salam. Sebagaimana bai'us salam muajjal yang waktunya lebih lama diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama, maka salamul hal, salam yang waktunya pendek seharusnya lebih dibolehkan. Adapun hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu yang kita sering ulang dalam pembahasan kita, la tabi ma laysa indak, janganlah engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Maksudnya menjual barang muayyan, barang yang sudah tertentu. Bisa difahami jamaah? Nah, ini penjabaran. Ada sekitar 4 perkataan para ulama, di antaranya nas dari Al-Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Al-Imam Muzani adalah murid salah satu murid terbaiknya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ana bacakan salah satunya, amma haditsu Hakim bin Hizam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahahu wallahu alam an yabi'a syai'an bi ainihi la yamlikuhu. Wa dalil ala anna hadha ma'na hadits Hakim bin Hizam wallahu alam haditsu Abil Minhal an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maksudnya hadis tentang salam. Kata Al-Imam Syafi'i, untuk makna hadis Hakim bin Hizam Allahu a'lam bahwa Rasulullah SAW melarangnya untuk jual beli sesuatu yang muayyan tertentu yang belum dia miliki. Dalil makna ini adalah hadis Abul Minhal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu hadis tentang bai'us salam yang kita sudah sering juga membacakannya. Sini jelas Al-Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis Hakim bin Hizam adalah jual beli muayyan. Jual beli muayyan. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kalau hanya diberikan deskripsi, barangnya tidak ada di tempat namun menjadi tanggung jawab
penjual. Maka ini diperbolehkan dan masuk ke dalam bai'us salam. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, langsung ke halaman 98. Kita ringkas saja, karena ini pengulangan. Beberapa perkataannya semuanya kepada menuju satu makna. Nah, halaman 98 nanti ada yang baca. Man? Baik, Abu Hanifah Iqra. Kedua, bahwa larangan menjual sesuatu yang belum kamu miliki mencakup dua hal. Satu, menjual barang muayyan yang belum dimiliki. Dua, menjual barang yang belum dimiliki yang dijamin akan didatangkan sesuai kriteria mausuf fi zimmah yang dilakukan dalam waktu cepat, yang diistilahkan dengan salam hal, salam yang waktunya pendek. Ini merupakan pendapat jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali. Dalam Al-Mudawwanah dinyatakan, Imam Malik mengatakan semua yang membeli makanan atau yang lainnya jika tidak tertentu, lalu pembeli melunasi harganya atau dibayar tidak tunai, maka tidak ada kebaikan di sana atau dilarang. Baik makanan atau barang lainnya yang jika tidak tertentu, jika batas waktunya pendek, sehari, 2 hari, atau 3 hari, tidak ada kebaikannya atau dilarang. Meski itu dijamin penjual mausuf fi zimmah, karena rentang waktu pendek ini bukan termasuk rentang waktu akad salam al-mudawwamah. Nah, pendapat yang kedua, larangan menjual sesuatu yang belum kamu miliki mencakup dua hal. Hal yang pertama hanya mencakup satu hal, pendapatnya mazhab Syafi'i. Tapi pendapat yang kedua dua hal. Yang pertama, bai'ul muayyan, menjual sesuatu yang belum dimiliki dengan barang yang muayyan. Dan yang kedua, menjual barang yang belum dimiliki yang dijamin akan didatangkan sesuai kriteria atau mausufu fi dhimmah, yang dilakukan dalam waktu cepat. Dan diistilahkan oleh para ulama salamul hal. Dan ini pendapatnya jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, kemudian mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Kemudian beliau menukilkan salah satu kitab dalam kitab mazhab Malikiyah, itu Al-Mudawwanah. Ini salah satu kitab yang menjadi rujukan pendapat mazhab Maliki. Qala Malikun kullu man ishtara ta'aman aw ghayra dhalika idza lam yakun bi'aini fa naqdu ra'sil mal aw lam yankut fala khaira fihi ta'aman kana dhalika aw silatan min as-sila idza lam takun bi'ainiha idza kana ajalu dhalika qariban yawman aw yawmain aw thalathatan fala khaira fihi idza kanat alayhi madmunah li'anna hadzal ajal laysa min ajali salam. Kata Al-Imam Malik rahimahullahu taala, guru dari Imam Syafi'i, semua yang membeli makanan atau yang lainnya jika tidak tertentu, lalu pembeli melunasi harganya atau dibayar tidak tunai, maka tidak ada kebaikan di sana, dilarang. Baik makanan atau barang lainnya jika tidak tertentu, jika batas waktunya pendek, sehari, 2 hari, atau 3 hari, tidak ada kebaikannya. Sama yang terjadi pada dropshipping. Dia atau penjual menjualkan dengan cara deskripsi. Barangnya dia tidak miliki, kemudian nanti akan dikirim 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau beberapa hari. Dan ini sama perkataannya dengan perkataan Al-Imam Malik, dan kata beliau fala khairu fihi, tidak ada kebaikan dalamnya. Maksudnya mamnu, dilarang.
Dan waktu pendek ini bukan termasuk rentang waktu akad salam. Karena 1 hari, 2 hari, 3 hari atau 5 hari itu bukan merupakan jeda waktu akad salam. Ini Al-Imam Malik rahimahullahu taala menyebutkan harus ada rentang waktu yang cukup untuk dilakukan akad salam. Sebutkan di sini ada yang memberikan waktu setengah bulan. Jadi akad salam yang paling minimum yang diperbolehkan setengah bulan. Kurang dari itu dilarang. Dan ini beberapa nukilan dari pendapat jumhur. Adapun yang ketiga, ini pendapat tafsir. Fadal nanti ada Musalman, ya Allah, iqra. Ketiga, halaman 100. Ketiga, larangan menjual barang yang belum dimiliki mencakup 2 hal. Yang pertama, menjual barang muayyan tertentu yang belum dimiliki. Kedua, salam hal yang belum dipastikan keberadaannya. Namun, jika penjual sudah memastikan keberadaannya dalam arti yang sangat memungkinkan bagi penjual untuk menyerahkan barang itu, maka salam hal semacam ini diperbolehkan. Yang dimaksud dengan salam hal untuk yang sudah dimiliki adalah posisi barang mudah untuk didapatkan penjual dan mudah baginya untuk mendatangkannya, meskipun barang itu belum dibeli oleh penjual, sehingga yang dimiliki adalah peluang besar untuk mendapatkan barang itu. Sementara yang dimaksud dengan salam hal belum memiliki, penjual sama sekali belum memiliki pandangan untuk barang yang diinginkan konsumen, sehingga peluang gorornya masih besar. Syekhul Islam menjelaskan makna hadis Hakim bin Hizam, jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki, adalah menjual barang mausuf fi zimmah dalam tempo singkat, sementara dia tidak memilikinya. Dia mengambil untung sebelum barang itu masuk dalam tanggungannya, dan dia belum memiliki kemampuan untuk menyerahkannya. Namun, jika jual mausuf fi zimmah dalam tempo pendek, sementara penjual mampu untuk menyerahkannya, maka tidak masalah insya Allah. Beliau juga mengatakan, pendapat yang lebih kuat bahwa hadis tidak berisi larangan untuk akad dalam muajjal, tempo lama maupun salam hal secara mutlak. Maksudnya hadis apa? Hadisnya siapa? Hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala. Nah, pendapat yang lebih kuat bahwa hadis tidak berisi larangan untuk akad salam muajjal tempo yang lama maupun salam hal secara mutlak. Namun larangan yang dimaksud adalah menjual barang dalam tanggungan yang tidak dimiliki dan tidak mampu untuk diserahkan. Dia mengambil untung sebelum memilikinya dan belum mampu untuk menyerahkannya. Nah, ini salah satu nukilan yang sangat indah dari Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Beliau menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau adalah ulama muhaqqiqi, salah satu ulama yang pendapatnya dijadikan sebagai rujukan ketika banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan pendapat beliau Allah Ta'ala alam pendapat yang tawassut, ya, pertengahan. Kata beliau, larangan menjual barang yang belum dimiliki mencakup 2 hal. Yang pertama, menjual barang muayyan, dan ini sama dengan pendapat pertama dan kedua. Dan yang membedakan yang kedua, salam hal yang belum dipastikan keberadaannya. Jadi penjual benar-benar masih gambling, masih peluangnya sangat tidak tentu ketika menjual barang yang mausufun fi dhimmah, maka ini yang masuk ke dalam ranah. Adapun jika penjual sudah memastikan keberadaannya dalam arti sangat memungkinkan mendapatkannya dan bisa diserahkan kepada pembeli,
maka salam hal ini dibolehkan. Salam hal ini dibolehkan. Yang dimaksud salam hal untuk yang sudah dimiliki adalah posisi barang mudah untuk didapatkan penjual dan mudah baginya untuk mendatangkannya. Jadi benar-benar barangnya tersebar di pasaran. Ana mendapat salah satu faedah juga dari Syekh Abdul Salam Syuair hafizallahu taala, seorang profesor yang beliau mengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ketika membahas pembahasan ini, dan beliau memberikan sebuah perkataan yang hampir sama dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau lebih memilih pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ketika penjual bisa mendatangkan barang dan barang itu tersebar di pasaran, diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah barang-barang yang langka. Misal mobil-mobil yang hanya diproduksi 10, atau barang-barang langka yang di dunia ini hanya berapa? 2 atau 3, atau di sebuah daerah hanya 1 atau 2. Ini yang tidak diperbolehkan. Adapun ketika menjual barang yang dijual dengan kriteria atau mausufi dhimmah, kemudian di pasaran banyak, maka diperbolehkan. Kata beliau, sementara yang dimaksud salam hal belum memiliki, penjual sama sekali belum memiliki pandangan untuk barang yang diinginkan konsumen. Sama sekali perjudiannya atau peluang untuk mendapatkannya sulit. Ini yang menyebabkan gorornya masih besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, fa ma'na hadithi Hakim bin Hizam la tabi' ma laysa indak an yabi'u syai'an mawsufan halan wa huwa lam yamlikuhu wa yarbu fi qabla an yadkhula damanuhu wa qabla an yakuna qadiran ala taslimihi, amma idza ba'ahu mawsufan bidh-dhimmati halan wa huwa inda ba'ihi qadiran ala taslimihi fala haraja insyaallah. Ini pendekatannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi, sebagaimana tadi sudah didengar terjemahannya. Nah, tarjih pendapat fadhal. Tarjih pendapat. Di negara kita ada 2 guru yang berbeda pendapat dalam menentukan hukum dropshipping sebagai turunan dari perbedaan dalam menilai hukum salam hal. Menurut Al-Ustaz Dr. Irwandi Tarmidhi hafizallahu taala, salam hal tidak dibolehkan dan termasuk melanggar hadis Hakim bin Hizam. Beliau menjelaskan hal itu di dalam buku beliau Harta Haram Muamalat Kontemporer dalam halaman 269 sampai 272 untuk cetakan yang ke-12. Beliau menegaskan bahwa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hakim adalah larangan salam tunai. Beliau juga menyebutkan bahwa menurut mazhab Hambali dalam akad salam harus ada jarak waktu antara akad salam dengan penyerahan barang, di mana rentang waktu itu diperkirakan menyebabkan harganya berbeda. Karena tujuan dari akad salam, pembeli mendapatkan harga yang lebih murah, sehingga jika akad salam dilangsungkan dalam waktu singkat yang tidak ada pengaruhnya terhadap harga, maka hilanglah maksud tujuan dasar dari akad salam. Sementara itu, Al-Ustaz Dr. Ustaz Dr. Irwandi lebih memilih pendapat jumhur ulama yang melarang akad salam hal. Sementara itu, Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizallahu taala menilai bahwa salam hal tidak masalah selama barangnya tidak tertentu dan memungkinkan bagi penjual untuk mendatangkannya. Di salah satu artikel beliau yang dirilis oleh majalah Pengusaha Muslim edisi September 2012, beliau mengupas masalah dropshipping. Setelah menyebutkan beberapa pertimbangan dropshipping bermasalah, kemudian beliau memberikan solusi alternatif. Di antaranya, dropshipper diminta melakukan akad salam. Beliau mengatakan, alternatif ketiga,
Anda dapat menggunakan skema akad salam. Dengan demikian, Anda berkewajiban menyebutkan berbagai kriteria barang kepada calon konsumen, baik dilengkapi dengan gambar barang atau tidak. Setelah ada calon konsumen yang berminat terhadap barang yang Anda tawarkan dengan harga yang disepakati, barulah Anda mengadakan barang. Skema salam barangkali yang paling mendekati sistem dropshipping. Walau demikian, perlu dicatat adanya dua hal yang penting yang mungkin membedakan di antara keduanya. Yang pertama, dalam skema akad salam, calon konsumen harus membayar tunai alias lunas pada awal akad. Kedua, semua resiko selama pengiriman barang hingga barang itu tiba di tangan konsumen menjadi tanggung jawab dropshipper dan bukan supplier. Dari sekian pendapat di atas, Allahu a'lam bishawab, yang lebih mendekati adalah pendapat ketiga, bahwa alasan larangan dalam hadis hakim kembali kepada larangan menjual barang muayyan, yaitu barang tertentu dalam salam hal dan salam hal, sehingga jika barang itu tidak tertentu, kelimpahannya banyak di pasar, maka diperbolehkan. Kembali kepada ilah larangan jual beli, bahwa semua jenis transaksi yang dilarang dalam Islam bermuara kepada tiga hal. Yang pertama, ada unsur kezoliman. Kedua, goror. Ketiga, riba. Nah, ini adalah ilah larangan jual beli yang sebenarnya ditambahkan keempat larangan yang bersifat khusus. Seperti contohnya larangan jual beli anjing, larangan jual beli kucing, karena ini tidak ada hubungannya dengan unsur kezaliman ataupun goror ataupun riba. Nah, jika kita perhatikan, alasan terbesar larangan dalam hadis hakim adalah masalah goror. Ketidakjelasan dalam bentuk belum bisa dipastikan apakah penjual bisa mendapatkan barang itu ataukah tidak. Artinya, ketika peluang untuk mendapatkan barang itu besar, maka goror semakin kecil. Sebaliknya, ketika peluang mendapatkan barang itu kecil, maka goror semakin besar. Dalam salam ajal, yaitu rentang waktu yang lama, dibolehkan dengan sepakat para ulama karena masa untuk mencari barang lebih lama. Artinya, peluang untuk mendapatkan barang itu lebih besar. Akan tetapi, bukan berarti sebaliknya. Ketika salam itu dilakukan dalam waktu singkat, yaitu salam al-hal, peluang untuk mendapatkan barang menjadi hilang. Artinya, salam hal tidak mengandung goror yang bermasalah. Dan pada hakikatnya, goror itu terjadi ketika barang yang dijual adalah barang tertentu, yaitu barang muayyan. Sehingga barang mausuf fi zimmah itu disetarakan dengan barang yang berada dalam penguasaan kita, meskipun waktu akad belum ada. Inilah yang menjadi alasan Al-Imam Ibnu Qayyim untuk mengatakan bahwa salam hal dibolehkan. Demikian pula yang dinyatakan oleh guru beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan maksud larangan dalam hadis hakim, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hakim bin Hizam, jangan menjual barang yang tidak kamu miliki. Al-India tidak dimiliki di sini bukan kepemilikan fisik, namun kepemilikan pengadaan India atau tamkin. Karena itu boleh menjual barang yang belum ada, yang telah dijelaskan kriterianya dalam tanggungan jika pada waktu penyerahan penjual mampu menyerahkan barang itu seperti jual beli salam. Nah, kemudian Ustaz Hafizahullah Ta'ala akhirnya mentarjih, yaitu menguatkan salah satu pendapat. Dan ini adalah bagian terakhir dari rangkaian tahapan untuk menyimpulkan sebuah hukum di dalam kasus kontemporer. Prosesnya cukup menguras pikiran jemaah. Antum baru membaca saja, mendengarkan udah bingung ya, apalagi antum cari sendiri. Makanya jemaah sekalian, ketika para ulama menyebutkan sebuah pendapat,
atau menyimpulkan sebuah hukum, mereka tidak sembarangan. Mereka berhati-hati. Mereka melalui tahapan-tahapan. Kalau kita alhamdulillah sudah baca, tinggal menelannya ibarat yang sudah digoreng. Tidak perlu menyiapkan bahan-bahan. Itu saja masih perlu sedikit pemahaman, apalagi kalau kita membahasnya sendiri. Itu perlu apa? Perlu waktu, menguras pikiran, menguras energi. Maka kita benar-benar sangat menghormati para ulama. Mereka menghabiskan waktunya. Mereka berusaha mengeluarkan apa yang mereka miliki dari pikiran, kemudian akhirnya menyimpulkan sebuah pendapat. Tadi pendapat, walaupun terjadi di perselisihan di kalangan para asatidzah, dan dua-duanya juga masih tergabung dalam Dewan Fatwa, dan dua-duanya Ana sering mendengar dari beberapa ustadz yang hadir di Dewan Fatwa, itu yang paling masya Allah. Kalau sudah diskusi, mereka saling memiliki apa? Pendapat dan hujah yang sangat kuat. Sebutkan ketika Ustadz Erwandi memberikan tanggapan, Ustadz Arifin Badri menulis. Ketika menulis, mengatakan kepada Ustadz Erwandi, sudah belum? Sudah. Atau Ustadz Muhammad Arifin Badri, pernyataan antum yang nomor 1 ini bantahannya ini. Diskusinya sangat panjang karena mereka masya Allah, Ustaz Erwandi hafizallah taala, doktor dari usul fikih yang diterima, adapun Dr. Muhammad Arifin Badri, beliau adalah doktor fikih dari Islam Madinah. Dan terkadang terjadi silang pendapat yang membuat orang-orang yang melihatnya dikiranya wah ini habis ini tengkar dia. Karena apa? Sangat sengitnya. Nyata ini hanya dalam masalah fikih, masalah fikih qabilun li ikhtilaf. Masalah fikih itu menerima banyak sekali apa? Perselisihan. Karena sudut pandang dalam sebuah permasalahan itu tergantung dari kacamata yang melihat. Ketika sudah selesai, kembali lagi biasa. Karena masalah fikih tidak perlu menjadikan sebagai ajang untuk saling bermusuhan. Karena masalah fikih masalah yang banyak sekali terjadi silang pendapat. Dan sampai sekarang jamaah Allah Ta'ala alam, mereka berdua masih tidak sepakat. Ustaz Erwandi masih melarang bersifat, dan Ustaz Arifin Badri hafizallah ta'ala tetap memilih pendapat diperbolehkannya, tapi dengan disebutkan di sini ada beberapa syarat. Kata beliau, dua hal penting yang membedakan antara keduanya. Dalam skema akad salam, calon konsumen harus membayar tunai alias lunas pada awal akad. Kemudian yang kedua, semua risiko selama pengiriman barang ditanggung dengan dropshipper, ditanggung oleh dropshipper. Supplier sama sekali tidak menanggungnya. Dan beliau mengaitkan dengan ilah larangan jual beli, yaitu ada unsur kezaliman, dan yang kedua gharar, yang ketiga riba. Sedangkan dalam akad salam hal, gharar bisa diminimalis. Maka kata beliau hafizallahu taala, alasan terbesar larangan dalam hadis Hakim bin Hizam adalah masalah al-ghar. Ketidakjelasan dalam bentuk belum bisa dipastikan apakah penjual bisa mendapatkan barang itu atau tidak. Artinya ketika peluang untuk mendapatkan barang itu besar, maka gharar semakin kecil. Sebaliknya ketika peluang mendapatkan barang itu kecil, maka gharar semakin besar. Ini yang dilarang. Kemudian beliau menukilkan pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Hasyiah Sunan Abi Daud, atau yang lebih dikenal dengan Tahdzibu As-Sunan.
Beliau memberikan beberapa catatan kaki dalam kitab Sunan Abi Dawud. Sudah masuk Isya belum? Belum. Dan Ibnu Qayyim menguatkan pendapatnya gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang membolehkan salamul hal. Nah, selanjutnya kita bisa buat kesimpulan. Selanjutnya kita bisa buat kesimpulan untuk dropshipping. Bagi para dropshipper yang tidak memiliki izin khusus untuk menjual barang dari pemilik, di sana ada 3 keadaan. Yang pertama, jika barang yang dijual adalah barang tertentu, yaitu barang muayyan, hukum terlarang dengan sepakat ulama. Kedua, jika dropshipper tidak yakin barang yang ada di pasaran, maka dia tidak boleh menjualnya ke konsumen. Jika dia tetap melakukan akad dengan konsumen sebelum memastikan keberadaan barang di pasaran, maka dia melanggar hadis Hakim bin Hizam. Ketiga, jika dropshipper menjual barangnya setelah memastikan keberadaan barang di pasaran, hukumnya diperbolehkan. Nah, ini adalah kesimpulan dari tahapan-tahapan yang telah disebutkan oleh Al-Ustaz Amin Rubai hafidhahullah taala dari para dropshipper. Yang pertama, jika barang yang dijual adalah barang tertentu, maka sepakat ulama tidak membolehkan. Adapun keadaan yang kedua, jika dropshipper tidak yakin barang yang ada di pasaran, maka dia tidak boleh menjualnya ke konsumen sampai dia bisa yakin mendapatkan. Karena kalau tidak akan mendapatkan gol. Adapun yang ketiga, jika dropshipper telah memastikan keberadaan barang di pasaran, maka hukumnya diperbolehkan. Nah, kita dengar azan terlebih dahulu jamaah, dan kita akan lanjutkan yang tersisa dari pembahasan dropshipping. Alhamdulillah, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ala rahmatil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Nah, konsekuensi dari skema dropshipping untuk Pak baca, Pak. Konsekuensi dari skema dropshipping. 1. Dropshipper berhak menentukan sendiri margin penjualan barang tanpa harus izin ke pemilik barang, karena posisi dropshipper bukan wakil dari bagi pemilik. 2. Selama masa pengiriman, semua resiko ditanggung oleh dropshipper dan bukan supplier. Dalam arti, supplier sama sekali tidak memiliki kaitan dengan customer, karena customer hubungannya dengan dropshipper. Demikian, Allahu a'lam. Nah, kalau seandainya kita mengetahui hukum dari dropshipper, maka konsekuensi dari skema dropshipping adalah yang pertama, dropshipper berhak menentukan sendiri margin penjualan barang tanpa harus izin ke pemilik barang. Karena posisi dropshipper bukan wakil bagi pemilik. Beda kalau wakil. Kalau wakil harganya harus dari pemilik, tidak boleh dirubah. Tapi kalau dropshipper terserah, karena dia menjualkan barang dengan cara kriteria, seolah-olah dia memiliki barang, maka dia menentukan sendiri margin penjualannya. Yang kedua, selama masa pengiriman semua risiko ditanggung oleh dropshipper dan bukan supplier. Jadi ketika supplier sama sekali tidak memiliki kaitan dengan customer, maka customer hubungannya dengan dropshipper. Kalau ada yang terjadi, misal barangnya tidak sampai, atau barangnya ketika sampai rusak, maka jangan protes kepada supplier. Jika pembelinya tahu supplier, kalau tidak berarti kemana? Ke dropshippernya. Nah, bagaimana dengan dropshipper? Itu dropshipper.
Dropshipper to dropshipper membahas ini seperti mengurai benang yang sangat khusus. Dropshipper pertama sama sekali tidak memiliki barang yang dijual, lalu dia tawarkan barang itu untuk dijualkan ke orang lain, dan nantinya dia berhak mendapatkan keuntungan. Dropshipper bisa mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko apapun. Dia tidak memiliki kerja apapun, tidak menanggung resiko apapun. Ini melanggar skala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Arisul malam yudman. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Dalam kisah Al-Albani, di antara makna hadis ini adalah menjual barang sebelum diterima, sebagaimana keterangan Al-Khattabi, beliau mengatakan, mengambil keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian bentuknya adalah si A menjual barang yang telah dibeli, namun belum dia terima, sehingga barang itu dalam tanggung jawab penjual pertama dan bukan tanggung jawab si A, sehingga barang ini tidak boleh dijual kembali oleh si A sampai dia terima dan menjadi tanggung jawab. Al-Mu'allim As-Sunnah. Padahal dropshipper lebih parah dibandingkan kondisi ini. Terdapat kaidah mengatakan orang berhak mendapatkan keuntungan karena modal sudah usaha atau menanggung resiko. Karena itu, jika salah satu dari hal ini tidak ada, maka tidak berhak mendapatkan keuntungan. nah, ini ada masalah atau ada sebuah kasus ketika terjadi antara dropshipper saling menjualkan barang. Maka kata beliau, pembahasan ini seperti mengurai benang yang sangat kusut. Dropshipper saja sudah memiliki masalah dalam perselisihan pendapat ulama tentang kebolehannya, apalagi dijual kembali kepada dropshipper yang kedua. Maka sudah masalah itu kusut, ditambah lagi dengan dropshipper yang kedua. Makanya kesimpulan dari Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala, untuk dropshipper yang kedua ini dilarang. Karena apa? Dia tidak sama sekali menanggung resiko. Sedangkan kata Nabi SAW, la ribhu ma lam yudman, tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Dan ini adalah keadilan Islam. Siapa yang mau mendapatkan keuntungan harus siap rugi. Kalau mau dapat untung tapi nggak siap untung, itu namanya riba. Makanya riba dilarang. Nah, jamaah. Satu lagi. 10 menit. Fadal. Misalkan dropshipper jadi wakil supplier, semua orang bisa menjadi wakil bagi pemilik barang selama ia mendapatkan izin dari pemilik barang itu untuk menjualkan barangnya. Saya sedikit menjelaskan bahwa dalam akad wakalah ada dua keadaan, niabah atau menjadi pengganti yang diwakili, dan wilayah atau wakil mewakili kuasa untuk melaksanakan tugas terbaik seperti yang diberikan kepadanya. Wakil dalam posisinya sebagai niabah, maka dia tidak boleh menyalahi apa yang dia minta pihak yang diwakili. Misalnya, dalam urusan bisnis, wakil tidak boleh menetapkan harga sendiri ketika menjual barang tanpa izin dari pemilik, atau tidak boleh bebas menjual tanpa izin dari pemilik. Wakil dalam posisinya sebagai wilayah, maka dia punya kuasa untuk melakukan tugas seperti yang diembankan kepadanya, atau melakukan yang paling mustahab, yang paling maslahat. Nah, perhatikan jemaah, bagaimana dengan dropshipper menjadi wakil supplier. Semua orang bisa menjadi wakil bagi pemilik barang selama dia mendapatkan izin dari pemilik barang.
Said Sabiq rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa dalam akad wakalah ada dua keadaan. Niyabah menjadi pengganti yang diwakili, dan wilayah memiliki kuasa untuk melaksanakan tugas terbaik yang diberikan kepadanya. Wakil dalam posisi sebagai niyabah, maka dia tidak boleh menyalahi apa yang diminta pihak yang diwakili. Yaitu kalau seandainya si supplier mewakilkan kepada dropshipper, maka harga tidak boleh dirubah. Harga hanya berasal dari supplier. Nah, dalam urusan bisnis, wakil tidak boleh menetapkan harga sendiri ketika menjual barang. Kalau dropshippernya sebagai wakil supplier, maka harga hanya boleh dari supplier. Dropshipper tidak boleh merubahnya, dan tidak boleh bebas menjual tanpa izin dari pemilik. Boleh melakukan sesuatu yang tidak diizinkan tapi mendatangkan maslahat bagi suppliernya. Dalilnya apa? Hadis Urwah yang disebutkan dalam kitab ini. Nabi SAW menyuruhnya untuk membeli seekor kambing. Baca Pak. Hadis Urwah Al-Bariki. Nabi SAW. Urwah bin Al-Bariki radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk membeli seekor kambing dengan uang 1 dinar. Lalu dia membeli untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kambing dengan uang 1 dinar itu. Kemudian dia jual seekor dengan hanya 1 dinar. Akhirnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seekor kambing dan uang 1 dinar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dengan keberkahan. Hadis Al-Bukhari. Yang dilakukan oleh Urwah menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang beliau lakukan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Urwah melakukan yang lebih menguntungkan bagi beliau selaku yang menyuruh. Nah, jadi maslahatnya kembali kepada supplier, bukan maslahat kepada dropshipper. Ini yang harus diperhatikan kalau seandainya dropshipper menjadi wakil supplier. Lanjut, terakhir dropshipper bisa jadi Dropshipper bisa saja menjadi wakil bagi supplier dengan ketentuan masalah apapun yang berkaitan dengan kelangsungan penjualan barang harus ada izin supplier. Beberapa masalah yang berkaitan dengan kelangsungan penjual barang, masalah menetapkan harga, masalah atas nama siapa ketika barang dikirim ke konsumen, masalah kepada siapa konsumen harus transfer uang pembayaran, masalah dropshipper tidak membeli barang itu ketika ada konsumen beli, dan seterusnya. Apa yang saya sebutkan hanya contoh. Nah, ini kalau konsekuensi dropshipper menjadi wakil, dia tidak memiliki kuasa kecuali hanya menjalankan apa yang diperintahkan dari suppliernya, karena dropshipper hanya sebagai wakil. Kalau seandainya dropshipper menjadi wakil dari supplier, Allahu ta'ala alam bisawab. Tafadhol jamaah, mungkin ada pertanyaan. Gantian Pak. Antum udah baca Musalman dulu. Habis itu antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kita merujuk kepada pendapatnya Ustaz Dr. Erwandi, itu dilarang dropshipper untuk mensiasati agar kita tidak kena biaya pengiriman. Contoh, Anda melakukan pembelian sebuah televisi karena kita kan belum terima. Jadi Anda datang ke toko. Anda bayar, serah terima, tapi nanti pengirimannya langsung dari toko tersebut ke pemilik. Apakah ini boleh, Ustaz? Supaya jangan sampai dikirim ke rumah Anda, nanti ongkos lagi. Jadi Anda datang ke toko, bayar transaksi deal dengan pembeli dan penjual, oke? Karena ada free ongkir dari toko itu kirim ke pembeli. Dengan catatan selama pengiriman tetap menjadi tanggung jawab Anda, karena kan sudah serah terima di toko itu. Nah, kalau antum ikut pendapatnya
mazhab Syafi'i nggak apa-apa. Karena nggak harus dropshipper yang mengirim langsung kepada konsumen. Sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Supplier bisa langsung mengirimkannya kemana? Ke konsumen. Tapi dengan syarat tadi antum yang disebutkan harus tanggung jawab dalam pengiriman. Nah, Allah Ta'ala. Yang kedua, Ustaz. Nah, gantian. Betul. Seorang pedagang hari ini punya barang, Nah, kemudian bisa menjual hari ini dengan akad salam, tapi dia tidak melakukan seperti itu. Dia punya pembeli beberapa orang atau beberapa konsumen, tapi dijual dengan harga dengan salam wajar. Apakah diperbolehkan? Soalnya dia kan satu untuk mendapatkan uang muka, istilahnya uang jadi. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Soalnya hari ini memang saya punya barang, andaikan saya pakai salam hal itu bisa saya lakukan. Kemudian karena saya punya banyak peluang untuk bisa menjual barang pada orang lain, saya pakai salam aja. Kemudian setiap konsumen kepada saya, dia memberikan uang muka atau workshop, kemudian saya kumpulkan untuk bisa mendapatkan barang yang lebih banyak lagi, itu apakah diperbolehkan, Ustaz? nah boleh. Allah Ta'ala. Ada lagi? Betul. Kalau kita sebagai wakil dari supplier, tapi dari wakil supplier itu anak dibebaskan untuk mengambil keuntungan sebebas-bebasnya. Bagaimana, Ustaz? Dia tidak mau ini karena dia khawatir kalau ditentukan sekian-sekian, nanti dia dropshippernya itu akan lari ke tempat yang lain, sehingga untuk mendapatkan penjualan dia itu semakin besar ke toko dia mengizinkan sebebas-bebasnya kepada dropshipper untuk mengambil keuntungan tanpa harus mengikuti akad dengan yang punya supplier. Sudah disebutkan tadi, kalau menjadi dropshipper maka dia bebas menentukan apa? Margin. Enggak, dia sebagai wakil. Kalau wakil diperbolehkan sama suppliernya itu nggak ada masalah. Nggak masalah. Terus untuk pengirimannya itu sendiri, karena kita masih status wakil dan kita ambil keuntungan sebebas-bebasnya, waktu pengiriman itu tanggung jawab Anda atau tanggung jawab supplier? Kalau kita sebagai wakil. Kalau sebagai wakil tetap ke supplier, tapi supplier ini membebaskan. Supplier membebaskan keuntungan untuk dropshipper. Maka kalau dalam masalah ini diperbolehkan. Karena wakilnya diperbolehkan untuk menentukan harga. Yang tidak boleh kalau seandainya wakil tersebut harus menjualkan dengan harga yang telah ditentukan oleh yang memberikan wakil suppliernya, maka tidak boleh kecuali harus mengikuti harganya. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.